Selamat pagi anak-anak P4, ketemu lagi dengan Miss Golda dalam pembelajaran tematik ya. Hari ini kita mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia ya. Jadi sekali lagi Miss ulang, hari ini kita mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa mampu membedakan kondisi geografis di setiap wilayah Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh letak geografis terhadap pekerjaan penduduknya. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Mari kita cari tahu ya anak-anak. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi di daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Keragaman geografis di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu 1 dataran rendah, 2 dataran tinggi, 3 pantai. Nah, kita sudah pernah mempelajari keragaman geografis ini di semester pertama ya. Miss Golda seringkali kita mempelajari tentang materi keragaman geografis ya di Indonesia berdasarkan jenis pekerjaannya ya. Waktu itu kita pernah bahas ya, ada yang di dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Dan kalian percaya sudah banyak yang tahu ya jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di dataran rendah, di dataran tinggi dan di pantai. Sekarang Miss Golda akan ulas lagi supaya kalian lebih mengingat ya. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ayo anak-anak, kita perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, di gambar A ya, kita lihat di situ banyak gedung-gedung ya, di situ juga banyak rumah ya. Nah, biasanya ya gambar yang menunjukkan ciri-ciri adanya kantor-kantor, ya kan, adanya rumah, itu adalah ciri dari daerah perkotaan di dataran rendah ya. Kemudian masuk ke gambar B. Nah, Miss Golda pernah membahas ya tentang ciri-ciri lain dari dataran rendah ya. Di dataran rendah itu banyak sungai ya, dialiri sungai ya. Jadi ini adalah salah satu contoh juga ya, di gambar B ini adalah contoh dari dataran rendah, yaitu sungai. Sungai yang biasa kita lihat di Jakarta itu contohnya adalah Sungai Ciliwung ya. Kemudian masuk ke gambar C. Nah, di gambar C ini kita melihat banyaknya perbukitan ya. Di situ juga terlihat ya adanya eh, pariwisata ya, pariwisata, objek wisata ya. Nah, ini adalah ciri-ciri ya di gambar C itu adalah dataran tinggi ya. Di daerah mana ini? Puncak ya. Kemudian masuk ke gambar D. Nah, ini gambar D ini kita sudah pasti tahu ya. Perbatasan antara daratan dan juga lautan itu disebut sebagai pantai ya. Ini gambar D adalah pantai ya.
Oke, kita akan bahas ya satu persatu ya, dataran rendah, dataran tinggi, pantai ya, beserta ciri-cirinya dan juga eh, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduknya ya. Nah, kita mulai dari dataran rendah dulu. Dataran rendah adalah bagian dataran yang memiliki ketinggian ya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran rendah itu berada di atas laut, permukaan laut sekitar kurang lebih 200 meter ya. Nah, ciri-ciri dataran rendah diperhatikan banyak dialiri oleh aliran sungai ya. Contoh tadi Miss Golo udah kasih lihat Sungai Ciliwung. Nah, kemudian memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian dan peternakan ya. Kemudian mata pencaharian masyarakat ya di dataran rendah ya tepatnya di daerah perkotaan adalah sebagai buruh ya. Kemudian ya buruh itu adalah pekerja eh, di di perusahaan industri ya. Kemudian pedagang ya. Ada pedagang. Kita bisa lihat pedagang banyak ya berjualan di pasar ya. Kemudian ada juga ya mata pencarian masyarakat di daerah perkotaan adalah sebagai karyawan perkantoran. Makanya kita lihat di daerah perkotaan dataran rendah banyak gedung-gedung ya. Gedung-gedung tersebut diisi oleh banyaknya karyawan perkantoran ya. Kemudian mata pencaharian masyarakat di daerah perdesaan ya, tepatnya di dataran rendah. Di perdesaan itu adalah sebagai petani dan peternak ya. Ada petani padi ya kan, kemudian ada peternak. Peternaknya biasanya peternak ayam ya. Kemudian juga sebagai peternak ikan ya. Lanjut. Nah, kalian lihat ini adalah ya dataran rendah, contoh dari perkotaan. Di situ terlihat ya ada gedung-gedung ya, ada gedung sebentar, ada gedung-gedung kan. Kemudian ada rumah perumahan ya di dekat gedung-gedung tersebut. Kemudian kita masuk ke dataran rendah daerah perdesaan. Nah, biasanya di dataran rendah daerah perdesaan itu banyak ya pertanian. Biasanya pertaniannya adalah pertanian padi ya, pertanian padi ya, pertanian tebu ya. Kalian tahu tebu ya untuk menghasilkan gula ya, gula putih ya. Nah, di sini diperhatikan juga terdapat sungai. Nah, sungainya ini dipakai untuk mengairi sawah, dinamakan irigasi ya. Lanjut. Nah, salah satu ciri tadi ya, ciri-ciri dataran rendah adalah banyak dialiri oleh sungai. Nah, sebagian besar masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sumber air ya. Sumber airnya dimanfaatkan untuk minum, mencuci ya dan lain-lain, memasak ya. Kemudian untuk pengairan sawah. Nah, kita tahu pengairan sawah dilakukan untuk supaya tanaman tersebut ya tumbuh subur ya. Proses pengairan di sawah disebut irigasi. Kemudian sebagai sarana transportasi ya dan tempat wisata ya.
Contoh ya, kita lihat nih ya. Contohnya adalah Sungai Barito di Banjarmasin. Siapa yang pernah ke Sungai Barito di Banjarmasin ya? Kalau pernah kalian lihat ya di Sungai Barito itu terdapat pasar ya, pasar yang terapung. Jadi mereka berjualan di atas air sungai ya. Biasanya mereka berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Nah, ini dilihat, kalian bisa lihat ya. Ini adalah pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin ya. Nah, di pasar terapung ini ya, masyarakat memanfaatkan sungai ya untuk kegiatan ekonomi ya, adanya jual beli ya, jual beli ya antara pedagang dengan konsumen ya, diperhatikan ya. Kemudian ya, kalau kalian, ke Sungai Barito ya, Sungai Barito ini juga dipakai atau digunakan ya sebagai objek wisata ya, untuk orang-orang atau wisatawan pelancong yang datang ke Banjarmasin ya. Nah, kemudian masuk ke dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah bagian dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi, dataran tinggi berada di atas permukaan laut ya, kurang lebih 600 meter. Nah, ciri-ciri dataran tinggi, kita perhatikan ciri-cirinya ya. Terdapat banyak pegunungan dan perbukitan ya. Memiliki udara yang sejuk dan dingin. Benar sekali, kalau kita pergi ke puncak Bogor yang dekat saja ya, itu udaranya sejuk, udaranya dingin ya. Di sana juga kita lihat banyak pegunungan dan adanya perbukitan ya. Nah, daerah tujuan wisata, masyarakat yang hidup di perkotaan banyak mendirikan usaha perhotelan, rumah makan, dan pariwisata. Maksudnya adalah dataran tinggi ya digunakan juga sebagai tempat tujuan wisata atau objek wisata ya. Kalau kita datang ke puncak ya, Bogor, pegunungan ya, kita pergi ke sana untuk melihat objek wisata. Di sana banyak objek wisata ya. Nah, di samping objek wisata di sana juga terdapat hotel-hotel, villa, ya kan. Kemudian di sana juga banyak rumah makan atau restoran ya. Nah, salah satu wisata yang terkenal itu di Jawa Tengah adalah dataran tinggi Dieng. Kalau di Jawa Tengah itu ternyata ya, salah satu objek wisata yang terkenalnya adalah dataran tinggi Dieng. Benar sekali, Miss Gola pernah ke sana. Di sana itu ada Telaga Warna, ya banyak di sana untuk hiking bisa, ya untuk jalan-jalan bisa, ya menikmati objek wisata juga bisa, ya gitu. Nah, kemudian kita juga kalau yang dekat Jakarta yaitu Jawa Barat adanya Puncak Bogor, ya. Nah, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi, tepatnya di daerah perkotaan adalah sebagai karyawan hotel ya, dan pelayan rumah makan atau restoran ya. Nah, perhatikan ini adalah objek wisata atau tempat wisata di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Miss Gola pernah ke sini. Ya, pasti kalian juga pernah ya. Kalau jalan-jalan ke Jawa Tengah jangan lupa untuk mampir ke Dieng ya. Di sana ada Telaga Warna. Bagus sekali ya. Kemudian di sana juga terdapat ya Kawah Sikadang ya. Di sana di Kawah Sikadang mengeluarkan panas uap vulkanis ya. Kemudian tempat untuk hiking juga bisa ya, yang hobi hiking itu ada di Gunung Prau ya. Kemudian ada ya yang tadi Miss sebutkan ya, Telaga Warna, warna airnya itu sering berubah-ubah setiap waktu
tertentu ya, kadang hijau, kadang biru ya. Nah, kemudian di sana juga ada Candi Arjuna ya. Lanjut, nah ini juga ada tempat wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat ya. Di sini banyak objek wisata juga di Puncak Bogor ya. Lanjut. Nah, diperhatikan tambahan ciri-ciri dataran tinggi. Nah, tadi kita membahas tentang mata pencarian penduduk dataran tinggi yang tinggal di daerah perkotaan. Sekarang kita akan membahas ya mata pencaharian penduduk ya dataran tinggi yang tinggal di perdesaan ya banyak bekerja sebagai petani di daerah perkebunan. Di sana banyak perkebunan ya. Nah, antara lain perkebunan teh ya, kopi, ya, kakao, sayur-sayuran ya. Miss Golda sering tuh kalau lihat di Dieng tuh banyak kentang, bawang, kubis, dan lain-lain. Kalau di puncak Bogor juga ada tuh buah-buahan ya, contohnya stroberi ya. Kemudian di sana juga eh, mata pencarian juga sebagai petani tanaman hias ya, kemudian juga eh, petani bunga ya diperhatikan. Contoh perkebunan teh di Puncak Bogor ya yang paling simpel ya. Lihat perhatikan banyak petani wanita ya. Petani wanita di situ petani teh wanita diperhatikan sedang ya eh, mengambil ya daun-daun teh ya diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk daerah pantai ya. Dikatakan pantai adalah daerah perbatasan antara lautan dan dataran ya. Ciri-ciri pantai, ayo kita mau pelajari ciri-ciri pantai. Memiliki cuaca yang sangat panas berbanding terbalik ya dengan daerah yang di dataran tinggi. Ya, dataran rendah juga daerahnya agak panas ya, tapi tidak sepanas yang di pantai ya. Memiliki cuaca yang sangat panas dan beberapa tambak. Di sana terdapat tambak ikan ya, banyak dapat tambak ikan ya, tambak-tambak gitu kayak kotak-kotak gitu ya, tambak itu kayak kotak-kotak besar gitu. Berapa tambak banyak dibuat antara lain untuk menambak ikan ya, menambak garam dan sawah pasang surut ya. Kemudian mata pencarian penduduknya ya biasanya di daerah pantai itu sebagai petani garam dan nelayan ya. Pada bagian perkotaannya daerah pantai dijadikan sebagai objek wisata ya. Makanya kalau kita pergi ke Bali itu di pantai Bali itu ya banyak objek wisata ya. Objek wisata pantai Bali ya kan. Kemudian ada pelabuhan kapal dan tempat perdagangan ya. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah seperti Pantai Kuta di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta dan Pantai Lombok. Nah, ini adalah petani garam ya yang sedang panen garam ya. Diperhatikan di situ ada tambak dia di kotak-kotakin tuh. Nih ya. Ini garam, ini tambak garam yang satu, ini tambak garam yang kedua ya gitu. Kemudian ini adalah nelayan. Nah, diperhatikan di daerah pantai mereka sedang mencari ikan ya kan, kepiting ya. Pokoknya hasil-hasil laut ya. Nah, ini adalah contoh objek wisata, yaitu Pantai Kuta Bali yang paling sering kita lihat ya. Kalau kalian lagi berwisata ke Bali, kalian paling mudah akan melihat Pantai Kuta ya. Oke.
Nah, selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mau ya mempelajarinya dan juga mau membaca ya. Jangan lupa untuk membaca dan mempelajari video ini ya. Selamat belajar anak-anak. Bye.